warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih atas kedatangan teman-teman. Ini saya kenalkan dulu ya. Kami Forum Andulis. Forum ini bertujuan untuk berbagi cerita lah ya, berbagi ilmu, berbagi pengalaman, dan sekaligus juga untuk teman-teman yang berkumpul di sini bisa berjejaring. Berjejaring itu maksudnya nanti kalau di luar setelah acara ini ada yang menongkrong, mungkin ada yang ngomong satu sama lain, atau harus pulang nggak ada masalah ya. Mungkin ada yang cocok omongannya, ada cocok kegiatannya, bisa langsung berbagi-berbagi aja itu tidak masalah. Kami mempunyai kelas rutin. Kelas rutin itu 2 kali seminggu. Dari kelas 2 minggu sekali, 2 minggu. 2 minggu sekali reguler ya. Kelas rutin reguler bahasa Inggrisnya begini. Rutin bahasa. Indonesia apa ya? Itu temanya berbeda-beda. Jadi ada tema ekonomi, mungkin politik, budaya, seni. Yang 2 sudah kami laksanakan itu bertema tentang manajemen perusahaan lah ya, untuk mendirikan perusahaan secara ringkas tentunya. Kemudian pertemuan kedua kemarin tentang kuratorial, jadi bagaimana langkah-langkah kerja kuratorial, penyelenggaraan pameran dan sebagainya. Nah, kelas yang sekarang ini adalah kelas namanya itu kelas apa ya? Kelas bersambung. Kelas series ya. Jadi kelas yang seperti kuliah sebenarnya, yang membahas sebuah buku yang ditulis oleh Pak Ibu Amde Winata. Ini orang Jawa, keturunan Bali, keturunan Cina. Nah, itu dari namanya, tapi aslinya ya Cina aja sebenarnya. Beliau sebenarnya pendidikannya teknik sipil, Universitas Gadjah Mada, tapi lebih banyak meneliti membangun fondasi sejarah Pekanbaru dan sekitarnya. Jadi bukan fondasi pembangunan lagi gitu ya. Tapi kalau bangunan sertifikat masih bisa. Hari ini kita bisa giring bangunan. Hari ini kita bicara tentang Pekanbaru ini tulisannya itu ya, Pekanbaru. Nah, di Sumatera yang merupakan gambar tahunnya agak panjang, sebenarnya 700 sampai 50. Nah, bukunya akan dibahas bab per bab dan akan mudah-mudahan bisa disampaikan dengan mudah ya, karena baca sejarah ini membaca capek ya, mengingat ini, ingat itu, ingat tahun, ingat tokoh dan sebagainya. Saya rasa tidak berbanyak waktu karena kalau penjelasan banyak dijelaskan, tapi sekarang langsung aja kepada Bapak Abang Om Bayu Amde Winata untuk menyampaikan materinya hari ini. Oke, duduk aja enggak? Duduk. Harus berdirinya. Sebelum memulai kelas, mau bertanya pada teman-teman yang ada, apakah sudah membaca buku dari Sumatera atau pernah nggak mendengar buku ini? Karena buku ini sudut pandangnya adalah menceritakan perkembangan Pekanbaru, tapi sebelum kerajaan Siap berdiri, jadi dari tahun 1670-an sampai dengan periodisasi 1800 sampai 1950. Kalau berbicara tentang sejarah Pekanbaru, tidak bisa lepas dari peranan Sungai Siak sebagai nadi Sumatera yang saat itu masih hingga tahun 2000-an lah masih menjadi jalan tol
terutama komunitas dari pantai barat dan pantai timur untuk menuju ke Semenanjung Malaka. Jadi sebelum berdirinya Kerajaan Siak itu Sungai Siak di antara VOC dan Kerajaan Johor. Terus tidak bisa lepas juga dengan perkembangan timah di hulu Sungai Siak serta Bengkalis sebagai pelabuhan penting dari Kerajaan Johor pada saat itu, karena memang konstelasi politik pada saat itu berada di tiga titik ini, karena VOC itu memperebutkan penguasaan Sungai Siak dengan Kerajaan Johor, itu juga karena adanya timah di hulu serta adanya Bengkalis sebagai pelabuhan penting pada saat itu, terutama yang membawa barang-barang dari Pulau Jawa itu menuju ke Malaka atau sebaliknya, vice versa. Nah, kemudian kalau misalnya setelah ini, itu nanti pertemuan selanjutnya itu akan berbicara perihal bagaimana Raja Kecik membangun Kerajaan Siak dan konflik antara dua pangeran yang itu menjadikan Kerajaan Siak memiliki warna. Bahkan bagi beberapa sejarawan di Eropa itu menganggap bahwa Kerajaan Siak itu merupakan salah satu kerajaan maritim di pantai timur Sumatera, karena salah seorang raja itu menguasai pelayaran dari Selat Malaka hingga ke Laut Cina Selatan. Sudah? Boleh Pak? Oke, nah ini sebelum kita mulai, Bang bisa di zoom Pak. Jadi kalau pernah kesini, iya nih. Nah jadi ini peta tahun 1651 di 1652. Sebetulnya ada satu lagi peta itu dari Portugis 1630, sayangnya belum ketemu yang Heresnya. Jadi dari peta ini sudah bisa dilihat bahwa sejak tahun 1652, karena 1641 kan Bengkalis itu Malaka itu sudah ditaklukkan oleh VOC. Itu kita bisa melihat beberapa wilayah di Provinsi Riau seperti Bengkalis sudah bernama Bengkalis. Ini Kampar, Pelalawan sekarang. Nih. Terus ada Indragiri, atau mungkin kawan-kawannya dari Rengat dan sekitarnya itu Kerajaan Indragiri. Terus ada namanya Bintang atau Bintan, Lingga, Tioman, Anambas. Terus kemudian Malaka, Muar. Terus atau ini dulu sebagian besar orang-orang Minangkabau banyak berdagang dan tinggal di daerah sini. Kemudian ini ada satu lagi kerajaan yang berada di Sungai Rokan bernama Kerajaan Aru yang kemudian hilang dalam artian kalah perang dan kemudian hilang dalam sejarah. Nah, jadi kalau kita berbicara tentang wilayah pantai timur yang sudah terpetakan saat itu adalah Bengkalis serta Kampar. Ini berdasarkan peta 1652 yang dibuat oleh penjelajah dari Prancis. Nah, kalau teman-teman lihat sisi barat, seperti Pariaman, itu sudah ada Batang Kapas, sini, itu sudah masuk karena termasuk juga penghasil emas, Salida atau Salado. Salado ini Pariaman dan sekitarnya itu penghasil emas pada zaman VOC. Penting karena yang di peta-peta ini adalah wilayah-wilayah yang memang sudah memiliki komunitas. Bengkalis penting karena dia penyambung dari begitu mereka masuk di Malaka untuk menuju ke Jawa, mereka singgah dulu di sini. Sehingga sekarang kalau kita lihat Bengkalis cenderung mati gaya, yaitu karena kita sudah merupakan sisi laut di sini. Sehingga ini dulunya Jaya, ya sekarang seperti begitulah. Kemudian Kamper. Ini karena yang mereka itu penamaannya berdasarkan apa yang mereka dengar. Jadi mungkin dulu mereka mendengar Kampar itu apa Kemper. Oke, jadi akhirnya mereka menulis di ujung sini adalah Kemper. Ada juga hipotesa mengatakan bahwa sepanjang pantai sini itu menghasilkan Kamfer atau Kapur Barus. Tapi walaupun pelabuhan yang berada di barat yaitu Barus memang penghasil utama, ada juga hipotesa mengatakan penamaan Kamper karena di sisi pantai timur sini ada beberapa menghasilkan pohon Kapur Barus. Nah,
Malaka dan segala macam itu sudah mulai berkembang karena ini sudah 1652, artinya VOC sudah menjajah, bukan menjajah sih, menguasai, karena tidak ada tipologi menjajah tapi menguasai Malaka pada saat itu. Monopoli lah. Ya? Monopoli. Monopoli boleh. Nah, perkara Anambas, terus juga Lingga, namanya sejak dulu sudah ada karena seperti Anambas, ini adalah jalur sutra laut menuju ke China. Mereka ada keturunan dari Kalimantan ataupun dari sini, mereka naik melewati Anambas dan mereka akan terus sampai ke China. Nah, Lingga itu adalah Bintam atau Bintan sekarang, Bintam itu adalah penamaan pada peta. Itu memang sudah ada sejak dulu karena ini titik penting. Begitu Kerajaan Malaka sempat jatuh, rajanya sempat mendirikan di sini, kemudian dia pindah dan dimakamkan di sekitar wilayah Bunut sekarang, Raja Malaka terakhir. Ya, Bunut Pelawan. Sehingga memang ada keterikatan antara Malaka dan Kamper atau Kampar sekarang, yang sekarang itu bernama Pelawan, itu memiliki hubungan yang saling berkait. Next bang. Oke Pak, repotin Pak. Nah ini kalau kenapa ditulis begini, karena dalam ilmu sejarah kita berbicara sumber itu ada dua sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer adalah sumber yang sezaman, bisa arsip, bisa laporan, bisa notulensi, bisa memoir. Atau sumber sekunder artinya sumber-sumber yang memiliki keterkaitan waktu dengan sumber yang ada sezaman dengan itu. Jadi dalam sejarah kita tidak mengenal mediumisasi, karena mediumisasi itu cenderungnya adalah untuk konten lucu-lucuan. Nah, kalau berdasarkan dari P.A. Tile, ini bukan Pak Tile ya. P.A. Tile ini adalah penulis. Kalau juga Ya, nggak ada lagi. Yang jauh apanya, bercanda pos rondanya. Jadi P.A. Tile itu dia dalam bukunya The Europeans in the Malaysian Archipel itu sudah menjelaskan bahwa Sungai Siak itu sudah dilayari oleh Jobatelho. Ini adalah utusan dari Portugis pada saat mereka menuju ke Kerajaan Pagaruyung. Sehingga memang kalau berbicara perjalanan Sungai Siak sebagai pintu masuk dan pintu keluarnya menuju Malaka dari pantai barat atau pantai timur, sejak tahun 15 begitu Portugis jatuh, sudah ada perjalanan orang-orang Portugis menuju ke pantai barat. Mereka mencari emas yang itu berada di Tiku ataupun berada di Salida atau Salido dan Pariaman. Nah kemudian dalam ini bahasa Belanda artinya Das Register Gehouden Kastel Batavia, ini laporan yang dituliskan untuk Batavia sekitar tahun 1640 sampai 1641. Mereka menuliskan bahwa Sungai Siak merupakan penghasil kayu gaharu, serbu emas, dan bezoar atau geliga. Mungkin teman-teman pernah mendengar batu geliga, buntak, itu pada zaman dulu dikenal sebagai obat segala racun. Nah, orang-orang Portugis mengenalnya sebagai nama Pedra de Porco Siaka karena dia banyak ditemukan di wilayah Sungai Siak dari hulu hingga ke hilir. Makanya mereka menyebutnya dengan nama Pedra de Porco Siaka. Nah, buku Pekanbaru itu banyak menjelaskan pada babak awal banyak menceritakan tentang perjalanan perdagangan komoditas yang berada di wilayah Sungai Siak, baik itu di pantai barat maupun di pantai timurnya, sehingga dapat dikatakan Sungai Siak sebagai nadi dulunya yang penting bagi perdagangan pada saat itu. Next bang. Nah ini contoh batu geliga itu, ini obat segala racun dulunya. Kalau pernah nonton Harry Potter itu adalah batu bezoar, itu yang digunakan untuk obat segala racun. Nah ini wujudnya, nilainya 3 kali dari nilai emas. Dia apa nih? Dimasukkan dalam air,
Mas. Air itu diminum. Oh, kayak ponari ya. Ya, itu sampai gubernur Ilustrasi. Inggris pun mencari itu. Ya. The Pedra de Porcosiaca. Jadi sangat penting karena mereka percaya bahwa racun yang di tubuh ini bisa hilang dengan ini. Ini ada jenisnya, ada dari kijang, ada dari rusa, ada dari landak, dari ular, tergantung dari hewan apa yang memiliki ini. Nah, kalau dalam salah satu laporan Belanda itu monopolinya Sultan Siak diantaranya pada ini. Hanya Sultan Siak yang memiliki hak penguasaan atas peredaran geliga atau buntat itu, karena orang Sakai itu memiliki kemampuan mencari ini dalam hutan. Jadi mereka Hewan yang punya. ya mereka punya spesialisasinya ini, sehingga ini akan mereka antarkan ke Sultan Siak dan Sultan Siak akan membawa ini ke Malaka. Itu pada saat kerajaan Siak sudah berdiri. Bisa juga orang sini nih kurang apa ya? Bisa. Ini paling mantap tuan. Ya biasa lah kan, spesifik Nabi ya biasa aja. Tapi dan apa batu itu, Wei? Kalau Kencing batu itu. nah kalau ada yang mengatakan apa ya? tumor emangnya, Cuma ada yang mengatakan tumor. Tapi kalau si apa udah baca laporannya, mereka untuk mengetes ini direndam dalam air es. Jika itu jadi ini air, ini kan air nih satu ini. Kalau dia mengapung tengah-tengah itu asli. Tapi kalau dia naik ke atas atau dia tenggelam itu palsu. Batu tumor pada hewan, Bang. Bisa jadi. Tapi ini kalau zaman dulu itu kayak disakralkan. Hanya orang Sakai yang memiliki akses. Jadi ini dapat dari Museum Jerman, foto ini. Kalau ini dari museum di India. Karena di India memang diedarkan, di Jerman juga diedarkan si barang ini, Pedra de Porcosiaca ini. Jadi sejak tahun tua itu sudah menjadi obat untuk racun, geliga, buntat. Artinya yang bisa mengakses itu orang-orang berduit lah ya. Ya, itu karena harganya sampai 3 kali harga emas Ya. saat itu. Sangat penting. Next, Bang. Nah, ini adalah surat dari bisa dizoomkan, Bang? Lagi ke atas. Ke atas lagi. Nah, oke. Nah, ini adalah surat memori dari Baltasar Buat. Baltasar Buat ini adalah gubernur VOC di Malaka. Ada namanya orang kaya bendahara Negerie Petapahan. Jadi tahun 1674 itu sudah ada komunikasi antara wilayah hulu di Sungai Siak, Petapahan, yang mungkin kita sering cemeh, alien Petapahan. itu padahal dulunya itu merupakan pelabuhan penting komoditas dari pantai barat menuju ke Malaka. Bangga lah kalau dulu ya. Oh, enggak. Karena ada surat inilah VOC masuk ke Sungai Siak. Karena mereka menyurati, kami ada timah, datanglah, tambanglah timah di sini. Nah, pemimpin lokalnya bernama orang kaya, gelarnya orang kaya, bendahara, binen, itu di Negorie Petapahan. Artinya memang dia pemimpin lokal. Dia menyurati Gubernur Jenderal VOC Malaka yang bernama Baltasar Buat. Inti surat ini dia ngasih itu Pedra de Porco itu kepada si Gubernur Jenderal. Ini loh peti dari kami. Hadiah ya. Ya, dulunya geliga itu tidak dimonopoli oleh Sultan Siak. Tapi begitu kerajaan Siak berdiri, ada monopoli. Sebelum ceritanya. Ya, ini sebelumnya. Tapi karena surat inilah VOC mulai tertarik dengan si wilayah Sungai Siak. Dulu mereka menganggap wilayah Sungai Siak itu adalah wilayah tak bertuan. Nggak ada apa-apa, ya setidaknya. Karena akhirnya mereka memilih untuk berada di muara Pulau Bengkalis. Jadi sejak 1641 itu perdagangan fokusnya di Bengkalis dan juga ada telur ikan terumbu di sana. Sehingga memang konsentrasi perdagangan berada di situ. Wah, Bang, di scroll bawah aja. Mana ya Pedra Porco itu ya? Ada bisa baca? Oh lagi. Nah, jadi kemudahan teknologi, kan? Kemudahan teknologi menyebabkan surat menyurat VOC
sejak zaman 1601 waktu pada saat mereka menyerbu Banda Neira hingga 1795 pada saat mereka bubar, itu bisa kita akses. Artinya rentang waktu yang tinggal sabar-sabar saja membongkar sampai 1500 halaman, 1840, 2000 halaman di mana benda itu sangkutnya. Karena ini adalah surat dari Malaka menuju ke Batavia sejak 1641 hingga 1795 atau 1796 proses surat menyurat itu. Jadi kalau misalnya ingin mencari apa sih yang terjadi pada saat itu selama rentang waktu 100-an tahun, kita bisa mengakses National Archive of Netherlands, Memoir of VOC. Tinggal sabar saja untuk mencari titik mana di mana benda ini, karena kadang dia nyangkutnya Palembang, nyangkutnya di Jambi, nyangkutnya di mana-mana lah. Nah, dari situ kita bisa melihat bahwa sebetulnya dulu kita memang sudah ada komunikasi dengan Malaka. Bawa lagi bang gitu. Nih, 6 Juni 1674. Atas nama Balthasar Bord, Gubernur Jenderal VOC di Malaka. Nih, Malaka 6 Juni 1674. Balthasar Bord, dia inilah Gubernur Jenderal yang dapat dikatakan memiliki catatan lumayan perihal perdagangan yang terjadi pada saat itu di wilayah Sumesia. Oke, sebelum berlanjut, ada pertanyaan biar seru-seru aja. Kalau ada kering-keringan, silakan. Silakan kalau ada yang mau. Mungkin baru bagi teman-teman karena aku selalu berusaha menggunakan sumber primer. Karena untuk mediumisasi nggak tahu gimana yang masuk dan mau bertanya caranya susah. Gitu. Jadi kalau di kita anak-anak yang bergerak di kesejarahan, sedapat mungkin kita bertemu dengan sumber primernya, terutama kalau kita bicara zaman ini adalah surat menyurat yang terjadi pada tahun bulan saat itu, karena mereka sudah mendokumentasikannya dengan runut, bahkan juga kontrak-kontrak itu masih bisa kita dapatkan. Kalau nggak ada yang bertanya, Silahkan lah. saya nanya. Oh ya nggak saja lah, nggak apa. Kalau misalnya sumber-sumber yang lain gitu dari catatan yang bercerita tentang seputar ini ada? Sayangnya nggak ada. Ya, ada. Nggak ada. Jadi itu pun kayak misalnya di Jembras Journal of Royal Asiatic itu yang berada di Singapura, mereka juga tetap menginglishkan ini. Ini juga ya? Ya, jadi mereka bikin laporan nih, mereka bikin penelitian kan. Jadi mereka mentransliterasi ini, benda ini. Oh, ini tahun 1674, transliterasikannya itu mudah kan kita, tinggal kita melihat. Oh, ini 1674 berarti bukan lagi. Ini bahasa Melayu. Oh, Melayu lah, Melayu Petapahan. Belum itu kalau di negara-negara maju itu seperti ya tadi di Singapura kan, mereka transliterasi, kemudian mereka translate lagi nggak ke bahasa Inggris atau apa? Ya, tetap mereka terjemahkan ke bahasa Inggris dan itu, nah tergantung kita melihat dari kebenaran ini. Untuk ngecek lagi sih. Betul, artinya kita harus beginikan lagi. Benar nggak sih benda ini? Kalau enggak, kalau masih ragu, harus cari. Iya. Tidak, karena kalau kita belum ketemu sumber primernya, apa ya? Ya misalnya kayak Bisa diperdebatkan jadinya. misalnya negara Kertagama misalnya. Ya, Kemudian kan ditulis ulang Ya, di ini dan ya. sebagainya, jadi nggak. ada interpretasi, ada tambahan interpretasi dari si penulis. Kalau misalnya dia tidak suka, apa nih bumbu banyak kali, ya sikat. Nah, sedapat mungkin kalau bisa, untungnya di kita sejak 1641 itu ada. Tinggal cari, sabar aja. Sabar gini ada paling 2. Jadi dapatnya paling 2 kayak gini kan, untung tebal panjang. Biasanya dua kata gitu. Oh, ini benda ya. Oh, ya, nggak mau. Ini. Ini yang nulis pribumi atau enggak? Nah, jadi mereka memiliki juru tulis. Orang Belanda. Bisa kita, bisa orang kita, bisa memang orang mereka. Ya. Ini kan kopi, artinya si utusan bawa surat negara Melayu
si penulis menerjemahkan menjadi bahasa Belanda, Ya. menjadi kopie, fotokopi, Ya, penggandaan lah. kopi ya. Penggandaan. Salinan. Jadi Salinan. tambahannya Apa? sebenarnya Salinan. Salinan, ya. Salinan arsip. pada zaman dulu itu setiap penguasa baik itu kerajaan maupun ya kita kenal VOC sebagai mereka juga perusahaan dagang sebenarnya Ya. kan, penguasa-penguasa pada masa itu masing-masing memiliki juru tulis. Ya. Jadi peranan penting sejarah itu memang ada di tangan juru tulis. Ketika juru tulis memang dia akan setia kepada yang meng-hire dia, atasannya ya baik itu raja ataupun penguasa, dia akan tulislah dengan jujur apa maksudnya itu. Nah, ada juga yang ya, dia tidak suka, dia menuliskan dengan maksud yang berbeda sehingga tidak sedikit kejadian-kejadian perang yang berasal dari salahnya menyampaikan surat atau pesan. Karena juga ada namanya itu kan glorifikasi. Jadi kalau misalnya kita melihat hikayat itu kan glorifikasi. Glorifikasi si raja. Raja itu dipandang sosok yang paling tinggi posisinya. Tetapi hikayat itu kalau bisa kita sandingkan dengan surat menyurat seperti ini, kita akan ketemu nih. Oh, di sini ternyata masuk pertahunan atau konflik yang terjadi sehingga kita tinggal cross check. Ini versi hikayat, kita timpa lagi dengan versi surat menyurat si VOC, tergantung zaman mana, tahun mana, sehingga kita bisa mengkaitkan ketemu dia puzzle itu. Karena sebetulnya kalau kita berbicara sejarah sekarang ya, kita dalam merekonstruksi, proses merekonstruksi, artinya ada di pergeseran waktu, baik itu mendekati ataupun menjauhi, sehingga tidak ada kebenaran mutlak. Begitu kita ketemu arsip baru, berarti itu tinggal klik, oke, ini tambahan puzzle dari berbagai macam puzzle yang kita temukan. Itu jadi tidak kaku sejarah ini, karena berbicara ini 1673 ke 1684, nanti ada di sini surat 1684, artinya ada sekitar 10 tahun. Menurunnya lagi, rata-rata itu 1800 halaman. 1800 halaman kali 10 waktu, berapa ribu lembar yang harus kita cek. Sabar. Ya, beda tahu. Nah, Ini awak nanya, iya. menurut uji petik apa? Uji petik? Kok kira aku ini? Surat surat petapahan ini jadi konflik nggak? Sumber konflik Ini enggak. kayak tipu-tipu nih, Bang. Tipu-tipu hal apa? Jangan Bukan apa? isinya. Oh, enggak. Jadi isinya adalah Karena timah kan, Bang. oh nanti sabar. Nah, kan Jadi kau tahu sekarang. orang kaya bendahara petapahan ini, dia itu ngundang VOC. Geng, datanglah ke kampung kami, tambang timah. Kenapa, geng? Nah, halaman selanjutnya ini ada. Jadi orang-orang 5 kota, Kuok, Salo, Bangkinang, Air Kiris, Rumbio, itu dulu berperang dengan wilayah-wilayah sini. Dengan petapahan. Ya, mereka butuh support, sehingga mereka undang. Datanglah kami butuh senjata nih. Yang punya senjata kan VOC. Iya. Logistiknya banyak, ada VOC Batavia, VOC Jepang, VOC Malaka, VOC Makassar. Itu tinggal calling kan, geng, butuh logistik nih, berangkat per kapal yang besar-besar rumah itu. Ya jadi akhirnya kan mereka tinggal share saja, dulu kan nggak ada. Akhirnya ini bisa seminggu, 3 minggu, berapa bulan, Ya. sampailah datang armada masuk Sungai Siak sampai ke hulu. Itu. Nah tujuannya ini ngundang, kami ada timah, datanglah ke kami. Oh, bukan timah tuh jadi headline dia untuk mengundang. Nah, dia mengundang karena kami ada timah. Isi voice-nya kan nggak tahu kalau nggak ada orang dalam yang ngomong kan. Ini mereka membawa Kan nih. jauh jarak. Kami membawakan kepada Anda, silahkan datang. Bawa satu ya. Oh, berangkat. Sata angkat. Tuh, ini. Next bang, boleh bang? Sama. Ya ini versi apanya lah, literasi sedikit. Nah ini kemudian, ini sebetulnya awal konfliknya. Tahun 1671, timah dari Bengkalis itu sudah berangkat ke Batavia. Ini dari mana? Dari Malaysia. Dalam catatannya ini, Malaka itu hanya mendapatkan sedikit timah yang berasal dari Malaysia. Itu di ujung Salam sana, di Johor sana. Sebagian besar dibawa ke Aceh dan Bengkalis. Ini dari mana? Dari pedagang-pedagang kerajaan Johor. Sehingga, ini November 1674,
utusan Petapahan membawa 7,4 ton timah ke Melaka. Mereka bawa, nih, Gempar lah ya. ya datanglah ke kami. Kemudian 2 tahun kemudian ditandatanganilah perjanjian monopoli timah antara Malaka dengan Hulu Sungai Siak. Nah, semenjak inilah mereka mulai melek wilayah-wilayah di hulu. Mereka mikirnya hanya berada di Pariaman, Tiku, Salida, Emas kan? Iya. Tapi berada di hulu, Petapahan, Kota Ranah, Kiti, Kabun, Aliantan, itu dulu adalah wilayah-wilayah penghasil timah sejak 1694. Itu maksudnya Melaka dengan Hulu Sungai Siak itu berarti VOC ya? Ya, Iya. betul lah. Karena dia ini meminta monopoli timah karena kerajaan Johor degil juga. Berarti VOC ini macam BUMN sekarang gitu ya? Apa? Iya. Perusahaan dagang Ya, ya. bisa, boleh. Kalau analoginya itu boleh. Boleh kan di sana, boleh. Nah, posisi tambahan ya. Kalau Posisi informasi ke dia dulu semua kan? Iya, dia punya pasukan. Nanti potret tuh. Nah, maksudnya untuk lebih mempermudah itu daerah-daerah yang disebutkan Bayu itu kan posisinya di Pantai Barat. Ya. Pantai Barat itu kan kita kalau dianggap ini Pulau Sumatera kan memutar begini dulu dari belakang. Nah, kalau si Sungai Siak ini kita jalan tol menuju Lagi. tengah-tengah pedalaman Sumatera. Nah, ini si zoom in aja. Hulu itu tengah itu dia. Ya, kiri. Nah, Oh iya. nah ini Putar lagi kan? kan sungai nih. Ini sungai Rokan. Ya, Ini kan Aru nih. Aru ini adalah berada di kerajaan. Gilir Sungai Rokan. Nih, ini Rokan nih. Ini Bagan Siapi Api. Nih, sekitar sini nih. Macam mana beritanya? Ini balik. Keren, ini. Dia bukan terbalik, Oh, cuma dia memang di- penulisannya dari barat. Ya, Dari betul, atas. betul. Zoom Karena dia- zoom in dulu Bang biar nampak. Dan nampak. Bahwa ini tidak terbalik. Nah, Nih, ini utaranya sini. benar. Ini utaranya. Yeay. Tuh pojok kanan tuh tulisan pojok kanan Penanda, legenda. Ah, ini legenda. Legendanya menentukan dia Indonesia. Biasa nengok berdiri. Enggak, bukan. Nah. Kita itu mau orang terbelakang, jadi melihatnya yang Nah, betul. Ini setuju. Oh, gitu ya. Di zoom apa? Nah, ke atas. Nah, ini oke. Ini kan Aru nih, Rokan. Nih Bang Kalo ini Bekalis nih. Nih, sini. Ini Rijik Van Kampar. Rijik ini kerajaan. Rijik Van Kampar. Sinilah dia. Ini Sungai Kampar nih. Itu pelalawan sekarang. Pancur, Selat Panjang. Pancur, Selat Panjang. Orang tuh menyebutnya ini Pancur, Selat Panjang. Inilah dia bentengnya Melaka. Kemudian ini kan Sungai Siak nih. Sini. Dulu belum sampai Pekanbaru. Nah, ini adalah Rijik Van Minangkabau. Pagariung. Rijik ini kerajaan, bukan Habib Rijik ya, tapi Rijik Van Minangkabau. Ini adalah kerajaan Minangkabau. Atas apa? Nah ini Aindragiri, bukan si VOC nulisnya Aindragiri. Betulnya ini Indragiri. Dulu merupakan pos perdagangan merica atau lada dan timah serta emas di wilayah selatan. Kemudian 1680-an tutup. Tempat gabung terakhir. Ya, tutup karena penghasil emas yang kemungkinan besar berada di Logas segala macam di hulu itu tutup. Akhirnya logis ini tutup, mereka pindah semua ke Sungai Siak sini. Fokusnya ke sini. Nah, kita diuntungkan oleh ini Bengkalis. Bengkalis itu sudah ditulis karena penghasil ikan terubu. Mereka butuh ini sebagai hantu ini butuh ini. Karena ini membawa ikan terubu, telur terubu ke sini dibawa ke Eropa. Sejak Kerajaan Malaka berdiri 1411 sudah membawa telur terubu menuju ke Eropa. Jadi ini Telur terubu itu bernama caviar from Asia Tenggara. Jadi ya dia sebagai makanan telur terubu itu. Identitas kita itu lebih tua dari segala macam cerita-cerita ini karena disinilah dulunya titik mulanya mereka melihat kita dari sisi peta. Karena kalau kita tidak ada komoditas mereka tidak akan menuliskan. Apain, penting nantilah seperti ini kan. Rijik Van Siak kan belum ada.
Tahun itu, ini kan cerita sebelum Kerajaan Siam. Kalau misalnya sudah ada kerajaan Siak, walaupun sini sudah berdiri di Kuantan, tapi kan tidak ada. Tapi Rijik Van Kampar ada karena emas. Emas dari mana? Dari sini. Dari Minangkabau. Keluar dari, kan pertemuan dua sungai itu, Sungai Kampar kiri sampai kanan, bertemu di Morosako Pulauan, keluarlah di sini Teluk Merak, Timianti. Itu lebih detail ya, Pak ya. Apa? Yang bagian barat itu kan lebih detail kan. Oh iya, karena ini Banyak emas. komoditas. Kan sudah masuk duluan dari India. Oh iya, Mas. Dari Goa kan, dari Goa masuk, mereka kata dia, akhirnya dari sini. Apa beda warna yang ada di situ, Pak? Ya? Mana ini? Merah, biru, kuning. Pantai, dari Pantai. Bukan, kan itu ada yang biru. Mana? Di atas, Bang, di atas. Nah, yang kayak gitu. Apa beda? Legendanya di belum- situ. Nah, Belum tahu, bukan data terlalu detail kalau legendanya. Jadi mereka masih aja kali ya. melihat secara umum. Kayak misalnya kan gini, Rijik Van Johor, sebanyak ini Johor semua nih. Nih, maksudnya The Malaysia, ini The Malaikus, berarti ini daratan orang Melayu. Nih, Malikus. ini Rijik Van Pahang, Patani, Kedah, Siam. Ya, Siam di Thailand. tidak ada karena Ada Fran informasi. nggak ada. Jadi si Flantin ini yang ini bang, di zoom kan bang, kiri. apa clear kayunya itu apa mereknya? Wallah alam. Ini memang dia bikin buku khusus tentang Ost and Indies. Jadi dia menuliskan tentang wilayah barat dan timur. Dia cuma itu. Dia eksplorasinya perihal Ost and Indies. Jadi timur dan barat. 16 sekian. Ini peta 17,4. Bisa gambar kayak gitu tuh. Nih. Ajaibnya. Di zoom out lagi, zoom out bang. Nah ini kenapa detail? Karena dulu dari sinilah mereka masuk. Mereka belum terlalu melihat sini. Timur. Ini emas. Sisi barat ya. Dari sini kan langsung ke Goa. Kenapa dia masuk dari situ? Goa bang, VOC Goa dulu kan bang. Bos. VOC Goa dulu. Goa masuk cicit. Nah sebenarnya dia nggak masuk lewat situ karena Portugis awalnya. Portugis di sini bapak. Iya, menghindari perang Enggak, dia betul. Tapi itu perang berapa kali? 1609, 1623, 1613 segala macam memang perang. Sini. Akhirnya mereka menguasai dulu pantai barat. Oh gitu. Iya. Daripada ratu-ratu di sini. Ya, daripada beratur-atur di tengah sini kan nanti lah dulu kumpul-kumpul itu geng kata dia kan. Belum Aceh lagi ya? Aceh juga kan? Aceh itu dia bermain banyak kaki. Nah ini yang Kayak mana teknologi kapal mereka waktu itu? nanti ya beberapa ya. Bapak 3 bisa. 3 jenis Kapal-kapal yang hilang. yang sekarang Ada 3 kapal yang hilang tuh. Caluk, Caluk, Gonting itu hilang dah. Jadi punya kita orang lain. 1780. Ya, 1780 kemampuan orang-orang Melayu membuat kapal hilang. Sehingga orang mengenal kapal-kapal dari Bugis yang bernama Padawakam, kapal-kapal berlambung besar. Kayak gitu. Ya, ini kapal logistik. Namanya Padawakam. Padawakam itu nenek moyangnya Pinisi. Oh ini. Orang sudah hilang di bodong. Oh ya, makanya ada itu sentimen. Karena ada Bono itulah orang jadi ramai ke Sungai Siak. Sungai Siak tidak ada Bono, Sungai Rokan ada Bono. Kenapa Sungai Siak menjadi titik penting selain Timah? Sungai Siak memiliki perairan dalam dan tenang. Ya. Sampai dengan Hulu, sampai dengan Petapan masih bisa dilayani kapal. Tapi setelah itu ada nanti jalan setapak, di bagian akhir nanti akan dilakukan jalan setapak dari Petapahan menuju daerah 5 kota. Nah inilah dia. Bodoh dihindari dulu. Apa? Hindari berarti. Iya dong, dulu kan horor, sekarang aja jadi wisata. 10 tahun ke belakang. Dulu nggak ada kan lagi mau syuting. Siap itu mas. Tak ada mau syuting situ. Sungai tua. Sungai tua tenang. Ya makanya bang, back dulu bang. Ini Pak Tile ini karena tahun 1511 Joba Telho itu sudah melayar dia masuk Sungai Siak, keluar Sungai Kampar. Di Sungai Kampar dia bawa 1 kapal isinya gaharu, oleh-oleh dari Raja Pagaruyung. Dia menuju ke Pagaruyung dari Sungai Siak karena itu paling dekat. Berlayar sampai ke Petapahan dari Sungai Siak dulu ya? apa? Sejak 1511 Sungai Siak, sehingga aku masih gampang tuh dari mana istilah Sungai Jantan ya. Karena semua catatan Belanda, VOC, Portugis, Siak Rivier. Dan kan kadang-kadang penamaan sungai kayak misalnya Jagiri ada Kuantan, potongan-potongan tuh masyarakat memberikan nama. Betul Pak, tapi kan nggak ya, ada, ya. betul. Sehingga memang
ada versi tertulis, ada versi tutur. Nah, jadi tinggal menyandingkan, ini mau yang mana kita highlight. Jadi sejak 1511, ini Portugis jatuh nih, Malaka jatuh oleh si Portugis, mereka sudah ngirim utusan, carilah emas tuh geng, di mana? Di Hulu. Berangkatlah mereka menuju ke Kerajaan Pagaruyung. Sampai di Pagaruyung, dia turun lewat Sungai Kampar, membawa satu kapal isinya gaharu, serta serbu emas. Yang mereka cari itu bukan emas batangan, tapi serbu, kayak pasir. Ya, itu masih ada kita ketemu di Logas ya. Iya, itulah yang menjadi, itulah namanya Swarna Dwipa itulah dia serbu pasir itu, serbu pasir emas. Tuh. Iya. Nah ini kayak misalnya kayak gaharu, serbu emas dan bezoar. Nah, inilah yang menjadi titik penting komoditas pada saat itu di kita. Kapal di Sungai Siak ini kapalnya sampai galion pun bisa masuk. Kapal galion itu berapa ya? 700 ton itu masih bisa masuk. Ada catatannya 1740 itu masuk galion. 300 ton. Iya, masuk. Putusan dari Inggris, kerajaan Inggris langsung masuk tuh. Ada suratnya, habis pas pertemuan kedua. Kalau kapal-kapal yang Kecil sekarang aja masih bisa masuk, apalagi waktu Dulu, pendangkalan. iya. Sebelum pendangkalan. Betul. Cuma dulu menyempit bang. Iya. Karena sekarang kita abrasi kan, ya. Ini dalam. Dalam, betul. Angker, apa sebesar manusia ada itu. Nah, terus next bang, boleh bang? Oke, next. Nah ini, jadi tadi cerita wow itu, nah inilah dia undangan dari, bisa zoom kan bang? Bisa, boleh ya. Bisa. Oke, nah terus lagi, nah ini orang kaya Maharaja Lelo, orang kaya Paduka Besar, orang kaya Sultan Bagagar, dan orang kaya Megat Mahar, utusan dari Kota Ranah. Inilah orang-orang yang mengundang VOC untuk menambang timah di hulu Sungai Siak. Kalau mau disalahkan itu ya. Nah, itu. Iya, tapi sebenarnya dari sisi bisnis dia butuh investor bang. Ya, betul. Iya. Inilah, Biar luas kan? inilah dia. Megatnya masih ada di UGT ini. Mana? Megat. Mana enggak? Mangat. Oh ya, jadi orang kaya ini gelar. Kak. Ya, ini ya tambahan istilah orang kaya itu banyak dipakai di Nusantara. Salah Iya. satunya di Ternate itu ya. Di Ternate itu mereka menggunakan istilah orang kaya juga. Dan kasus pembantaian orang kaya di Banda Neira. Di Banda Neira ya. Gubernurnya itu bukan pembantai. Iya. Gawat tuh. Nah, yang bantai bukan, yang pembantaian orang kaya. Iya, di Banda Neira. Orang kayanya Banda Neira kan. Nah itu pembantainya itu untuk yang jurusan Jepang ini, pembantai itu samurai Jepang yang disewa sebagai tentara Ini Belanda. VOC. JP Coen. JP Kun. Jadi satu hari itu ada pembantai berapa puluh orang kaya yang berkuasa di Caranya Banda Neira. Ini adalah pemuka lokal saat itu. Kayak misalnya ini kan, orang kaya Maharaja Lelo, orang kaya Paduka Besar, orang kaya Sultan Bagagar, orang kaya Megat Mahar, Raja Hofden, kepala dari Binen, dari wilayah Kota Ranah. Kalau pernah mendengar nama Kota Ranah di hulu Sungai Siak, tapung kanan atau tapung kiri ya bang ya? Kanan. Kota Ranah nih ya? Kanan ya? Nah, itulah awal muasalnya yang mengundang penambangan atau monopoli timah di wilayah hulu Sungai Siak. Bukan Cina ya? Bukan, Cina beres di sini ya. Ini kan baru-barunya kan. Enggak, terus. Ada di Dua Bahar masalahnya. Orang dia bisa nyampe nih ceritanya. Oh, lama. Nah, ini Celupen ini kapal. Apa dengan Celup ini kapal mana ya, Dua Bahar. Kurang lebih dia Dua Bahar. Dua Bahar itu berarti 2 kali 180 kilo, 360 kilo timah dibawa ke Malaka. Kayak ini loh. Silahkan. Benda ya. Ya, itu yang mengundang. Kenapa mereka mengundang? Di zoom out bang. Zoom out. Zoom lagi kiri. Nah, inilah kenapa mereka mengundang. Masih orang-orang yang sama.
mereka terancam akan diserbu oleh orang-orang 5 kota. Orang-orang Kuwo, Bangkinang, Salo, Rumbio, Air Tiris, mereka mengincar timah yang berada di wilayah Kotarana. Sehingga mereka butuh backup pasukan. Dari Salo kan pasukannya. Batalion itu. Orang kan udah gini nih ya. Nih, orang kaya Maharaja Lelo, orang kaya Paduka Besar, orang kaya Sultan Bagagar, orang kaya Megat Maharaja, Holden Renvier Binen Kotarana, lalu Gubernur Van Stad for Malaka. Jadi mereka menyurati kepada Gubernur Benteng Malaka, Stad Benteng. Stad Buis itu rumah benteng. Tuh, Bukan state ya. nah, Stad. Stad Buis. Nah inilah orang pemerintah lokal yang menyurati. Jadi mereka terancam oleh orang-orang 5 kota. SMK, boleh lah, itu Itu sejarah Salo ya. Akan didirikan. Nah, itu menariknya perdebatan misalnya kalau sekarang lagi rame di sosmed itu kan, apakah orang Kamparnya orang Minang? Kan orang Kampar maksudnya tidak menerima disebut orang Minang begini. Tapi di catatan sejarah disebutkan bahwa 5 kota tadi, si Kuwo dan lain-lain 5 tadi itu merupakan pintu gerbang kerajaan Pagaruyung. Oke, Memang bisa di zoom sampai out, gitu. di zoom out aja. Bawa lagi. Nah ini suratnya 13 Juni 1674. Jadi mereka menyurati. Ini lalala Uwit Kotarana. Kami dari Kotarana. Perihal ada ancaman dari wilayah 5 kota. Nih, Van Kampar, inilah dia yang mengancam mereka. Nih, Van Kampar. Nih, Waduh juga dia. nggak tolok dong. Nggak tolok dong. Tunggu dulu, bisa nggak jarak dari Petapahan sampai ke Malaka tuh berapa hari berlayar? Kalau berdasarkan catatannya itu 11 hari, 8 hari dari Berapa hari itu dari Pekanbaru atau dari Petapahan. Dari Petapahan 8 hari sampai dengan Malaka. Kalau ke Pineng itu sampai dengan 11 hari. Oh itu start dari Petapahannya. Berarti kalau Petapahan Pekanbaru? 2 hari. Oh 2 hari. Berarti kalau dari Pekanbaru ke Melaka 6 hari ya? Kurang lebih. Kalau nggak hidupnya nggak 200 tahun tuh sia-sia kayaknya dia. Oh, betul. Jarak perjalanan hidupnya. Sungai Kampar ketemu Malaysia di Sungai Kampar. ketemu Malaysia di Coba nanti Kampar. Menarik. Oke bang, di zoom out bang, kayak sinetron zoom out. Next. 10. Pakai sinematik bang, zoom outnya bang. Next bang, boleh bang. Next, oke. Nah, kemudian, inilah dia. Karena timah Sumesia mulai diperebutkan oleh dua entitas besar, Kerajaan Johor serta VOC di Malaka, sehingga terjadi berbagai macam perjanjian 1684, 1685, 1689 hingga 1713. Intinya adalah mereka minta monopoli Sumesia serta Pulau Bengkalis. Kemudian 1683 VOC mencoba mengirim utusan. Kalau misalnya teman-teman pernah mendengar namanya Thomas Dias, ada irisan dengan Thomas Dias juga. Mas Dias. Betul, nah itu Dias. 1683 itu mereka mengirimkan utusan bernama Thomas Dias. Thomas Dias itu kalau misalnya kawan-kawan kepo dengan laporannya bisa dilihat di Tisri Forfar Indistal and Volkenkunde Batavia 1897. Judulnya laporannya Nar Bidan Sumatera, jadi menuju Sumatera Tengah tahun 1684. Nah, dalam catatan perjalanan dia itu dituliskan ia bertemu dengan penguasa Air Tiris yang bergelar Paduka Tuan. Gelar ini juga ada di Salo dan Kuwo. Jumlah penduduk Air Tiris 10.000 jiwa dan 500 orangnya bekerja sebagai pedagang. Banyak ya. Banyak bang, karena itu memang sudah dagang, bermain timah dan emas. Tuh, jadi sensus yang dilakukan Thomas Dias ini walaupun ada beberapa ahli sejarah mengatakan hiperbola juga ada karena dia terlalu subjektif, karena apa ya? Dia itu ingin ekspedisi dia yang pertama itu gagal, kemudian dia ingin menunjukkan bahwa aku ini pihak kompeten. Ya betul.
Akhirnya dia berangkat lagi, kemudian menulis laporan, dan tulisan Thomas Dias ini juga bisa, kalau misalnya teman-teman baca nanti tulisan dari Dehan, itu ada cerita tentang kampar perjalanan dia di Kampar Kiri. Jadi kalau cerita-cerita tentang Kampar Kiri, Dehan itu sudah melakukan survei. Si Thomas Dias itu sudah melakukan survei di tahun 1684 berapa jumlah penduduk yang berada di wilayah Kampar Kiri. Saya maksudnya. Bisa, boleh. Masih masuk, Bang. Belum saya masuk. Nah, di Zoom kan, Bang? Kampung. Sebutkan ya. Udah. Nah, tadi bawa. Nah, oke. Sebetulnya perjalanan si Thomas Dias itu ada hasilnya, meskipun sebagian besar penulis sejarah menganggap perjalanan ini hanya sebatas survei. Ini udah kesepakatan nih ya. Ya, ini adalah kontrak, Bang. Ada artikel. Jadi kemudian pada tahun 1684 Ini bersama. di Petapahan, wilayah 5 kota yang terdiri 4 kota yang terdiri dari air tiris, Bantina, Salo, Enkoa, itu melaksanakan kontrak dengan VOC perihal pengadaan monopoli emas serta serta timah yang berada di wilayah itu. Mungkin kalau teman-teman pernah dengar namanya Siabu di Salo. Nah, itu adalah sungai yang memiliki kandungan timah. Tuh. Nah, inilah kontrak pertamanya. Ini pribumi semua, Bang. Ini ya, betul. Kontrak ini ditandatangani di Petapahan karena ini aku tidak ngambil full kontrak, dia ada 4 artikel. Artikel ke-4 itu menceritakan bahwa wilayah-wilayah ini dulunya adalah nagori dari Petapahan. Jadi Petapahan itu merupakan suatu entitas yang besar, dan Ajier Tiris, Bantina, Salo, Menkoa itu adalah nagori dari atau negeri dari si Petapahan. Tanung belum lagi nih ya? Apa? Jauh ya? Tanung 1926. Namanya Bantina. Tuh. Next level. Ajier Tiris. Istri. Ajier Tiris, Bantina, Sala, Koa. Salah loh sih. Nah, ini ditandatangani oleh Jacob van Hoften. Dia ini yang ditutus oleh si VOC untuk datang ke Petapahan dan bertemu dengan utusan dari 4 kota. Nih, Jacob van Hoften ya. Inilah dia beliaunya. Yang utusan dari VOC untuk bertemu dengan utusan dari sini. Jadi kalau dalam cerita kontrak ini, wilayah ini bagian dari Petapahan. Tuh. Berarti lumayan ini ya, besar juga Petapahan berarti. Besar, Bang, ada tuh pelabuhan penting, Bang. Zoom out, Bang. Atas lagi. Sorry, ini. Bawahnya. Enggak bawah. Di scroll bawah aja. Scroll bawah. Nah, ini. 1687-an. Report itu. 1687. Ini 4 artikel. Jadi halaman keberapa? Ini 900, ini berapa? 468. Nampak aja. Dari 1000 berapa gitu. Nah, ini yang menceritakan tentang tahun 1647 Jacob datang ke yang merupakan bagian dari Petapahan. Itu hasil dari perjalanan si Thomas Dias tadi. Andika Dias. Thomas Dias. Ya. Dulu berarti nenek moyang Komisensia itu dulu. Oh, hei. Langsung Nggak ada kontrak kopi. Ada katakannya ada. Ada. Bisa aja ada kan bisa. Medimisasi nih. Bisa sih. Nah, jadi kenapa kontrak ini aku bawa malam ini, karena itu juga memperlihatkan kepada yang hadir bahwa kalau kita berbicara sejarah, sedapat mungkin kita ketemu sumber-sumber primernya, baru kita bisa menarasikan bahwa ini rekonstruksi yang kita lakukan mendekati pada saat itu gitu. Karena kita berdasarkan studi literaturnya adalah arsip-arsip sumber primer yang berada di National Archive of Netherlands, nantinya di Belanda sana gitu.
Tuh, next bang, boleh bang. Nah inilah dia, zoom ini bang. Jadi tadi kita berbicara tentang petapahan segala macam. Nah, inilah dia jalan setapak itu tapangan. bertemu di air tiris di sini. Ini Bangkinang, ini Rumbio, ini Kampar Kanan. Ini jalan setapak lagi menuju ke pertemuan, menuju ke Gunung Sailan. Inilah jalur perdagangan sejak 1500-an yang dirintis oleh si Joe Batelho hingga sekarang yang menjadi jalan menuju dari Bangkinang ke Betapahan. Jadi kalau kita melihat sekarang kita bingung gitu ya. Kok ada Gunung Sailan, ada ini jalurnya di sini sekarang dibelah oleh jalan, Ya. sehingga nggak nampak lagi. Ya. Sisa jalan setapak. Iya. Karena pemikiran kita sekarang udah mengingatnya ke jalan besar, jalan Ya. aspal. Ya. Tapi kalau pertanyaan si Renzi tadi, yang apa yang menghubungkan Sungai Siak dan Sungai Kampar itu sebenarnya selain memang jalan ini, kemudian setelah adanya Kerajaan Siak, salah satu jalan tertua itu yaitu jalan dari Teratak Bulu menuju Pelabuhan Pelindo, Senapelan. Ditarik garis lurus, jalan raya itu 18 kilo. panjangnya 18 kilo, masih seperti catatan awal pembangunannya sampai jalur 1744 sekarang. didirikan. Jadi dulu awal itu jalan setapak, mulai dari orang bawa pikul, pedati, bendi, dan mulai di jalan besar bisa dilalui kendaraan. Atas bang. Sorry, nah inilah yang dipakai oleh si Joe Batelho tadi 1511. Sampailah dia di Bangkinang, dari Bangkinang dia akan jalan kaki Muaromahat, masuk ke Kapur Sembilan, masuk ke Payakumbuh, sampailah dia jalan kaki. jalan kaki. Jalan kaki, kau buka lah apa? Buka Google Map. Orang dulu jalan kaki, benar jalan raya. Aku dulu waktu ikut Sudirman Gerilya yang kaki semua. Ada wilayah-wilayah yang sudah tidak lagi kita lihat Muaromahat. Muaromahat itu tenggelamkan oleh pembangunan PLTH Kota Panjang. Sehingga Muaromahat itu kan Muaromahe itu pelabuhan dulunya. Itu tenggelam oleh pembangunan PLTH Kota Panjang. Mahenya ada di 50 kota, masih ada Ya, sekarang. muaranya di kita. Muaro Mahenya yang udah tenggelam. Pak, itu nama daerah. Yes, Ya, betul. itu sudah tenggelam. Nah, ini jalan setapak nih. Nah, kapan ini menjadi jalan besar? Pada saat Cultural Stelsel 1840 tanam paksa kopi, wilayah 12 Koto Kampar dulunya, sekarang menjadi 13 Koto Kampar, meminta kepada VOC pemerintah Pantai Barat Sumatera, kami mau bergabung dengan wilayah Pantai Barat jika kami dibangunkan jalan pedati. Sehingga memang wilayah di pantai di Kampar, 12 Koto Kampar, karena mereka adalah penghasil kopi, dibangunkan jalan oleh pemerintah Pantai Barat. Tapi dengan syarat mereka bergabung dengan wilayah Pantai Barat. Sehingga 12 Koto Kampar itu irisannya dengan kontroler Pangkalan Koto Baru. Tuh narasinya 1804 setelah Perang Padri dan memasuki masa tanam paksa kopi. Kalau ragu Pantai Barat, Pantai Timur itu pesisir Riau, Bengkalis, Bagan apa. Ya. Kalau Pantai Barat itu Padang dan sekitar itu. Ya. Nah, baik kita zoom out, Bang. Kiri. Nah ini kayak gini. Nih ujung Buki, Kuntu, Padang Sawah, ini kan Kampar kiri nih. Ada namanya Tanjung Belut, Tanjung Balit, Robio, ya. Miring, Tarusan. Inilah Bio itu kan ke Kota Lamongan. Ya, Betul. semuanya kan, muaranya. inilah sudah dipetakan sama si Yes, ya, sungai kan itu? ya, sungai. Oke. Ya, jadi Salah. kalau kita lihat lokasi sekarang gitu kan, ini potensinya kan bagus ini. Orang yang mau menjual wisata sejarah, Betul. dan Ya. daerah ini bisa menjadi isu lah, bisa menjadi mediumisasinya. Iya, bisa boleh. Sudah berjaya sejak zaman itu gitu kan, Ya. Pak. Kayak gini kan, ini Sungai Kampar Kanan. Masuknya dari mana? Petapahan. Karena kalau ke sini lagi ketemunya kan Teratak Bulu. Kalau dia ikuti lagi ini, cuk sampai sini, di sini Teratak Bulu. Pekanbaru, Senapelan. Pekanbaru lurus jalan tadi yang dibilang. Itu yang dibuka oleh Sultan Muhammad Ali 1784. Jadi Teratak Bulu termasuk jalan tua itu. Ya, paling tua memang ini bang. Ini 1511 udah masuk orang. Tuh. Nah inilah
orang-orang inilah, wilayah-wilayah ini dulunya berdasarkan kontrak 1687 itu merupakan bagian dari Nogori dari si Petapahan. Tapi seiring berjalan waktu pasti akan ada perang segala macam, terjadi pergeseran-pergeseran dalam sistem politik. Zoom Bang. Nah, kita ke kanan. Sini di zoom ya. Nah, jadi ini adalah briefing dari Baginda Sultan Bendahara. Baginda Sultan Bendahara ini adalah raja dari kerajaan Pagaruyung. Dia menuliskan tentang ada ini Uit Siaka di Siak, artinya di Siak. Jadi ini inti dari ini adalah mereka sudah menggunakan jalan setapak dari Petapahan menuju Minangkabau atau Pagaruyung, dan dari jalan inilah bisa menuju ke Sungai Siak dan Malaka. Ini adalah reportnya. Yang menyatakan bahwa jalan setapak tadi yang peta sebelah itu sudah lama digunakan, diperkuat dengan surat menyurat yang terjadi seperti pada tahun 1683. Inilah jalan juga yang digunakan oleh si Thomas Dias untuk menuju ke Pagaruyung, karena Dias pulangnya lewat kamar kiri. Icu. Thomas Dias ini mau berapa orang? Banyak ya, dia satu tim. Dia tim penjelajah kan, jadi mereka biasa bikin Fotografer, dia pakai drone. Ya, boleh. Bendi yang diinterpretasi orang baru tahun 1977 masih ada. Bendi, Itu ya. masih nggak Bendi itu? Oh. Masih. Di tahun Berarti segitu, abang Bang. udah, Iya. oh udah. Ini dihapuskan ganti oplek Yes. karena Ini kan kalau ini kita berbicara apa ya, kebudayaan, ini adalah Minangkabau, ini adalah Minangkabau. Iya, tapi Kemudian ini adalah Narsiak di dekat Siak. Ada Johornya, ada kerajaan Johor juga yang terlibat, karena dulu memang penguasa di Sungai Siak itu adalah VOC ataupun Johor. Jadi mereka saling silih berganti dengan kontrak segala macam. Intinya cuma merebut timah di hulu. Tapi di sini belum ada nih ya. Apa? Kerajaan Siak belum ya. Belum. Belum. Siak 1722, Pak. Oke. beberapa itu? Bab 1 itu bisa. Oh, Iya, iya. Nanti minggu ada. depan udah bisa siap ya? Bisa. Bang, Nah, dari tadi yang abang liatin halamannya, ya. Ini satu kitab ya? Satu buku ya. ditulis ulang semua. Bagaimana buku itu? Satu orang yang nulis kan? dia Oh, enggak banyak. ini arsip dikumpulkan di bundel. Ya, bundelnya itu berdasarkan tahun 1674, 1641. Siapa aja yang Jadi menulis itu? kalau dibuka. kepala besarnya itu Batavia, Newcomen, Riverbook. Jadi surat menyurat menuju Batavia. Ada pilihannya, ada Malaka, ada Jepang, ada Tonkin itu Cina, terus ada Makassar, ada Banjarmasin, Siam, banyak. Nah, dalam satu bundel besar itu tiba ada nongol tuh si Malaka. Jadi 1800 halaman. Nah, carilah mana halaman Malaka itu. Cari halaman Malaka, Paling sering kita berinteraksi. cari paling halaman Malaka, cari lagi yang mana ini dengan kerajaan Johor. Kalau nggak ketemu, mediumisasi aja. Bla 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 bla. Johor Bang? Boleh Bang? Oke, yang bawahnya. Jadi ya, ini sama juga, ini Raja Ahmad. Nah, kalau teman-teman pernah membaca namanya itu Sulatus Salatin, kitab sejarah Melayu, ada dalam salah satu bab itu menceritakan Raja Siak itu diperintah oleh Kerajaan Siak, diperintah oleh Raja Ahmad. Nah, inilah dia, Raja Ahmad itu. Ini sebelum periodisasi, sebelum Kerajaan Siak berdiri. Jadi ada memang Siak, kemungkinan besar Gasif. Suratus Salatin itu ditulis pakai ini ya, pakai puisi ya. Alam Melayu Hikayat ya. Hikayat. Ya, Tun Sri Lanang bendaharanya Malaka yang nulis. Nah, dalam salah satu dari dia ada sekitar 30 bagian. Salah satu bagian itu menceritakan yang bernama Raja Ahmad. Raja Ahmad ini dia dinikahkan, dulunya dia adalah orang Minangkabau, kemudian dinikahkan dengan anak dari Raja Malaka, sehingga dia berganti nama menjadi Raja Ahmad. Panggilannya Ame. Ahmad kalau di Sulatus Salatin bernama Raja Ahmad, kalau di tulisannya si VOC Ahmad. Oke, Ahmad. Oke, ya, akhirnya ditulisnya Ahmad gitu. Jadi begitulah si
Itulah cikal bakal ini ya. Oh, masa dinas ya. Oh iya. Sedap. Jadi ini ceritanya ada Sono Raja Ahmad. Jadi anak dari si Raja Ahmad itu menceritakan tentang perjalanannya dia di Siak dan apa saja pada saat itu gitu sekitar tahun 1683. Ini mereka dia menuliskan. Jadi ini masih enak ketemu surat yang seperti ini penulisnya. Halaman selanjutnya ada lebih ajaib lagi. Semua bang? Di sini apa? Apa? Di bawah itu kan Mau ditekan. Oh, ini ada sambungannya, Pak. Oh, Jadi iya. ini sambung. We continue. berarti. Jadi ini dibuka halaman selanjutnya, desen itu dia pindah ke atas. Di sini. Tinggal lihat tulis Next, ulang. oh ya, Next. next. Ya. Kenapa kota Gasit tadi bang? Apa? Kemungkinan besar kerajaan Gassit, tapi di VOC menulisnya Siak saja. Karena Gassit itu dianeksasi pada saat kerajaan Aceh menyerbu pada timur 1613. Aneksasi itu apa? Penyerbuan ditaklukkan 1613 atau 1635. Jadi ini masih Siak yang mana gitu. Kurang lebih timeline Gassit sama kerajaan Siak itu sekitar 100 tahun ya? Ya, kurang lebih. Tuh. Gassit itu 100 tahun ke belakang. Ya, next bang. Nih. Jadi Ada kemudian waktu Pak. oh ya, kita lagi. Kita bicara tentang Pulau Bengkalis. Jadi pelabuhan penting dari kerajaan Johor. Kemudian diperintah oleh seorang Syah Bandar. Kemudian pada saat Raja Kecik menyerbu kerajaan Johor, Pulau Bengkalis menjadi wilayah taklukan dari Raja Kecil dan menjadi bagian dari kerajaan Siak. Kerajaan Pulau Bengkalis merupakan titik penting dari para pedagang Bugis, Jawa, Tionghoa, dan Arab di Pantai Timur. Jadi hub besarnya di situ. Nah, jika Bang zooming ini Bang, boleh Bang? Di daerah apa tuh bang? Hah? Di daerah apa? Pulau Bengkalis ya? Di bawah. Di mana Bang yang ibu kota pemilihan ibu kota? Jangan dulu. Oh iya, Muntai. Muntai ya. Nah, Muntai. Muntai. Muntaian itu muntah aja, muntah. Muntai. Nah, jadi itu. Hah? Arah sana. Ya, betul. Kita bicara tadi. Baru ke kanan. Ya. Iya itu Mentayan bang. Desa Mentayan. Lanjut bang. Oke, kita berbicara tadi surat menyurat kan? Surat menyurat. Nah, ini adalah salah satu bentuk surat menyurat seperti tulisan prasasti. Jadi ini adalah surat dari Syah Bandar Van Bengkalis yang bergelar Setia Raja, Zatia Raja, 20 Oktober 1784 yang menceritakan bahwa Raja Kecil Baginda Raja Kecil itu sudah menaklukkan kerajaan Johor, kemudian mengambil alih Pulau Bengkalis menjadi kekuasaan kerajaan Siak. Ini adalah salah satu bukti tertulis keberadaan Syah Bandar atau Datu Bandar, atau ini adalah leluhur dari Laksamana Raja Bilaut. Inilah dia, tulisan dari dia langsung menyurati VOC Malaka menyatakan bahwa kami memang bergabung dengan kerajaan Siak, serta dari Bengkalislah perjalanan mereka untuk menaklukkan kerajaan Johor. Pertemuan selanjutnya nanti ada surat dari kerajaan Minangkabau yang menceritakan bahwa dia meminta bantuan kepada VOC Malaka amunisi yang itu diberikan kepada Raja Di Kecil. tahun berapa nih? 1718 Bang. Nah, jadi ya nggak ada Belanda menjajah 350 tahun itu nggak ada cerita itu. Karena sampai tahun 17 itu belum ada penjajahan Belanda ya. Jadi sebetulnya karena VOC ini kan memiliki pasukan Bang. Jadi ya tinggal negosiasi siapa melawan siapa, kemudian akhirnya terbentuk ya koalisi. Ya definisi terjajah atau menjajah ini jadi rancu kalau kita melihat sumber-sumber berita. Ya. Bayangkan tadi orang dari Kuo, dari Tapahan tuh bukan minta sejajar, minta investor. Iya. Betul. Kembangkan Dimensi dah. Iya. Bawa lagi. Nah inilah dia contoh tulisan yang bikin sakit kepala. Dan untuk mentransliterasinya, karena sekarang ada kemudahan AI, Artificial Intelligence, tapi kalau dulu waktu masih belum kenal itu harus membaca satu persatu dan mengetik ulang. Ini Raja Kecil, ini Raja Kecil. Panglima Magat ini adalah panglima dari mereka yang bermasalah. Tuh,
Bukan itu, bukan. Bukan, ini Megat ini nanti pada saat dibunuhnya Raja Johor 1699. Tapi ini lain lagi. Banyak nama. Bawa lagi bang. Ada nama Bengkalis. Merokok. Lanjut. The Koning Van Johor, ini artinya Kerajaan Johor. Mana lagi Bengkalis tadi ada sih mana ya? Abdul Rahman. Apa nih? Itu Datuk Bendahara. Burhanuddin. Atas kita tuh. Lagi bang. Lagi. Ini terus lagi. Panglima. Ya itu terus. Semangat tadi. Terus. Pada Tanjung. Ada di sini narasi ini. Paling bawah coba lihat paling bawah. nih. Ya Bengkalisnya, ya ini Bengkalis. Van Bengkalis, Bandar Van Bengkalis paling bawah coba. Iya Raja, Sabandar. Terus. Ini. Legenda. Bengkalis. Ini artinya Panglima Bengkal. Jadi mereka itu Bengkalis. berkumpulnya di Bengkalis. Kemudian Iya, mereka berangkat ke Bengkalis. Johor. Ya, betul. Nah, itulah posisi penting dari Pulau Bengkalis sebagai titik penting Kerajaan Siap pada mulanya. Oke. Ini adalah halaman terakhir. Terima kasih atas waktunya. Kalau mau bertanya, semoga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salah satu hasil ikan terumbu itu sekarang sekali-sekali itu ada ikan terumbu muncul di dekat pasar Bengkalis tuh. Sekali-kali betul. Kalau dulu itu banyak. Saya masih merasakan kalau bapak jalan ke Bengkalis bawa pulang. Selalu. Eki nggak tahu, Eki udah nggak ada. Ini tahun berapa tuh? Tahun 70-an, 70-an. Syair ikan terumbu itu kan ada hikayatnya, syairnya. Jadi terakhir kali syair itu dinyanyikan 1964. Dua. Bisa Ini sebentar. Pas saya dinyanyikan tuh untuk manggil laut itu laut. ya. Untuk biar tahu bentuk. Bisa kan? Jadi Ya, coba diputar. Ya, Apa? coba dibilang putarkan aja dari YouTube. Bentuk pengolahan ikan terumbu itu seperti apa? Lama. Searchingnya enggak. Mulai raw cari YouTube. Oke, ada pertanyaan? Mulai raw. Enggak tergolong kali. Wow. Mid single, wow, Moelek, Modoko. Moelek, double L kalau salah, T pakai T, Roe, spasi Roe. Nah tuh mulek seri, mulek ro. Enggak, jangan uang harvesting tuh bisa juga. Nah ini bentuknya nih. Inilah telur ikan Ini terumbu. telur ikan terumbu yang diasinkan tuh kayak gini produksinya nih. Kalau sekarang industri sekarang kayak gitu, dia bentuknya kering, dikeringkan jadi asin. Kalau di Sarawak harganya ini masih per kilonya itu sekitar 500 ringgit atau sejuta berapa tuh? Sejuta 700 Ya. sekilonya. Jadi dia belinya tuh per keping-keping gitu, sepasang-sepasang gitu. Itu yang nanti bisa di Sarawak masih ada. Jadi itu bisa pakainya tuh kayak si truffle, jamur truffle itu cuma diparut-parut sedikit aja untuk wangi, atau memang dipotong-potong tebal seperti sosis. Cara makannya ya. Nah itu kan salah satu bahan makanan yang sangat awet, yang bisa sampai makanya dibawa sampai Eropa, sampai apa gitu. Dan dari situlah garam itu kan. Nah jadi kalau kita berbicara nanti lah pas yang bab 2 bab 3 itu pertemuan selanjutnya itu, kalau di kita itu kan masih beranggapan sagu merupakan makanan pokok kita kan, apalagi daerah-daerah kayak Selat Panjang. Uniknya membaca laporan-laporan dari Belanda atau VOC menjual sagu, membeli beras. Artinya sejak tahun 1600-an beras itu memang kita sudah makan, tapi itu dari Siam atau dari Jawa. Tahun berapa? 1600-an Bang, 1640 itu sudah masuk beras. Berarti sebelum itu terdalam beras ya? Belum, karena itu tercatat Bang. Catatannya. Ya, Nah, aku udah tahu, tapi yang jelas kita Udah mulai tidak bertransaksi menggunakan untuk sagu sebagai makanan pokok. Kita menggunakan beras, sagu dijual menjadi beras. Itu narasi yang
kalau membaca laporan-laporan kapal masuk dan keluar sejak tahun 1600-an sampai dengan kerajaan VOC bubar 1795 lah. 1795. Kan ditambahnya. Nah kalau Di ini sana posisinya ditambah. tambah. Ini dia kalau mulet ini kan beda sama ini kalau nggak salah apa Belanda ya? Belanda, Bahasa ya. Indonesianya kalau nggak salah ya. Belanda. Kalau Tapi Trubuk beda lagi. Trubuk tuh memang beda form tapi modelnya bentuknya sejenis kayak gini. Jadi untuk menggambarkan ilustrasi, cuma yang masih kepikiran sekarang seperti apa industri pada masa itu untuk ngolah ini. Industrinya karena kan ini di sini pun memang pengolahannya juga masih sederhana. Kalau bisa agak dicepatkan kan dia proses mengeringkan telur itu cuma dihimpit pakai papan dia. Jadi memang masih cara lama kan. Yang mana? Coba agak dicepatkan tengok. Itu kan digaramin, dibersihkan gitu. Nih. Disusun. Enggak, iya dia bulat padat, tapi karena dia dihimpit pakai ini, dihimpit pakai papan, dia jadi padat dan kering karena dikasih garam lagi kan. Nah, itu garam. Dulu garam-garam ini kalau di kita dibawa dari Siam. Kemudian begitu kerajaan Siam, ya, begitu kerajaan Siam mulai naik, garam-garam dari Jawa diambil. Berkapal-kapal memang. Tapi itu tetap monopolinya cuma satu kapal per tahun. Nah, itu disusun papan, nanti dihimpit lagi pakai papan sehingga Airnya airnya keluar. habis. Banyak sama Kering. sama badannya. Makanya telurnya tuh kayak gini, makanya dibilang kaviar Asia Tenggara. Ini digoreng. Nah, Banyak bisa ditumis, bisa di apa. Nah, ini kan ditimpani ini pun sampai sekarang pun pengolahannya yang di Taiwan ini juga masih tradisional. dia nggak akan airnya. Yang kau coba timpah belum ya? Nggak sampai sejuta setengah sekilo betul. Candor dong. Ini makan airnya. Nih kayak gini Kok Kak. kayak lato-lato ya? Iya, ilustrasinya tuh maksudnya bukan ilustrasi. Zaman sekarang pengolahan ini bisa jadi zaman dulu pun masih kayak gini karena ini sangat sederhana loh. Betul ya? Ya kan? Enggak. Nggak pecah ya kan? Enggak, ya karena kuat dia apanya kan? Lato-latonya tadi. Placenta ya. Jadi kalau dari catatannya Tuh, itu kan pemerintah besar kan? Hindia Belanda sampai dengan 1870 itu sudah sekitar 9 juta ekor ikan terumbu itu ditangkap. Tuh kayak gini kan? Itu bab buku Laksamana bab 7. Sebentar lagi loh. Kalau bakal bisa kipas. Ya bisa. Boleh. 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 Imajinasi boleh bebas Boleh. sih. Lah, enak. Ini cuci, nanti ini lagi jemur. Kalau air hangat atau air dingin? Ah, itu nggak tahu. Ini Taiwan, Pak. Kalau di Asia Tenggara tinggal di Sarawak lagi. Tinggal di atas Kalimantan. Jadi Kalau mulai cerita-cerita tentang itu ya, cerita minimisasi itu lah kan. Ya. Raja Asia kalau pergi ke ini taruh kakinya ke Terumbu langsung kumpul banyak itu ada cerita-cerita. Ada. Itu memang di mitos yang diciptakan untuk menjaga sosok Nah, raja kan itu. digoreng kan jadi kayak sosis kan ya. Tuh. Satu terubuk kalau tak diambil telurnya bisa menghasilkan berapa ekor sekali. Nah, itu tahu tuh. Yang jelas berdasarkan laporan pemerintah Hindia Belanda 1870 itu sudah sampai dengan 9 juta ekor ikan terumbu ditangkap Wah, nggak tahu sih bang. Tuh. total tuh Bang. Sejak Kemasannya pertama kali premium kan, 1911. Ini dia keringnya. Ini di mana nih? Taiwan Bang. Ini Taiwan mas. Kenapa Bengkalis tidak? Nah, habis tuh. Nah itu pertanyaan selanjutnya. Kalau ini kan penangkaran. Kalau ini kan kayak dibikinkan tambak. Iya. Bunda tapi udah masuk kawasan dilindungi. Jadi dia ada periode waktu tertentu dia tidak boleh berburu. Sekali di pasar apa? Pasar Bengkalis itu. Bengkalis. Muncul tuh. Di Bukit Batu pun ada bang. Ada. Kalau lagi murah, nah itu. Kami lagi beruntung waktu itu dapat berapa ekor kita Bang? 3 ekor. Ah, silakan bakar. Bakar mantap. Telur segini ya. Nah bayangkan ini kan memang penangkaran kan. Memang ada standar ini. Nah gini lah olah-olah masaknya versi-versi orang. Ada yang diparut, ada yang Kalau potong. di Belanda tahun 1900 ada restoran yang menjual ini sambal lado terubuk sampai 1927. Tuh potongannya kan. Nanti ya. $2 ya. Boleh, nggak dilarang.
Boleh. Ya kayak kalian. Aku nggak ingat lagi rasa seperti apa enggak ya. Ya, gimana tuh kita? Ini kami baru bawa Rasa telur, telur. Telur yang diginikan. Iya, Pernah Nggak rasa? ada di sini bang. Pernah. pernah. Iya, Pernah iya. rasa bang. Bukan telurnya. Bukan yang Bukan diasinkan. telur yang diasinkan. Atau diasinkan apa enggak? Tahun 1960 terakhir bang. Sebelum PKI. Habis itu nggak ada lagi. Sekarang kalaupun ada itu kita googling tuh di Sarawak ya. Iya, Sarawak lagi. Itu pun itulah 500. Oke lah. Oke. Nah, oke. Nah, Jadi ke Sarawak kita. Boleh. oke. Apakah Ya. ada pertanyaan? Sudahkah? Ayo. Kalau ada, boleh. Ternyata aku pikir agak tertiba lompat ya pas yang ke Pulau Bengkalis terus yang ke sebelumnya itu. Apa yang mana? Ini kan coba Iya, atas. Sebelumnya. Sebelum ini. Ini. Ah, Ini kan menceritakan si Jalan Setapak. Hulu. Ya, ini hilir. Ini hulu nih. Langsung loncat dia ke Muara. iya. Di tengah-tengah ini belum ada. Karena ini tidak ada, belum ada kerajaan Siak. Iya. Pekanbaru Kerajaan nggak ada. Siak itu 1722. Ah, Jadi ini masih konstelasi politiknya VOC Malaka serta Johor. iya. Bahkan Jambi 1673 itu Jambi sudah menyerbu kerajaan Johor dan menyebabkan Bengkalis itu minta bantuan. Jambi sudah 1673, tapi menurut aku sih itu cuma bumbu-bumbu terlalu banyak nanti. Oke. Terlalu banyak karena saat dari tahun 1600-an sampai dengan 1718 itu cuma orang-orangnya aja, dua kerajaan ini, satu kerajaan Johor tambah Jambi lah dikit sampai VOC bertekak orang-orang aja. Ya. Maksudku ini kan kita kan melihat Pekanbarunya kan dari kenapa muncul si Pekanbaru penting ini kan. Artinya yang dari tahun segini mungkin dia belum Karena masih menggunakan jalur setapak yang ini. Iya. Nah, begitu 1784 sebetulnya mulainya itu 1750. 1750 itulah tertulis nama Senaplan. Terjadi konflik di Hulu, itu tinggal 4 rumah yang ada di Senaplan, sisanya dibakar. Karena perang antara Tengku Unus, adiknya Raja Mahmud, Raja kedua, dengan pasukan yang dibantu oleh Rasulullah Pagaruyung melawan pasukan dari Raja Mahmud. Mereka bertemu di Senaplan. Itu yang tertulis bahwa Senaplan itu yang tersisa tinggal 4 rumah, itu 1750. Dari situlah mulai nama Senaplan itu tertulis. Tapi Senaplan. Kemudian disambung 1763 pemindahan ibu kota kerajaan Siak dari Mempura menuju ke Senaplan. Itu bulannya itu, kalau suratnya itu sekitar bulan Juli 1763. 5. Tuh. Kemudian 1784 23 Juni barulah Pekanbaru atau Pekanbaru kalau nama Belandanya didirikan, dibuka. Artinya rentang waktunya 100 tahun lebih. Cuy. Karena memang si Belanda itu melihat apa komunitasnya gitu. Kalau nggak ada, ya mereka akan nuliskan gitu. Peperletih aja orang risetnya nggak ada. Kelasan aja dulu. Ya betul. Jadi intinya itu narasi-narasi Belanda itu selalu narasi nasionalisme ya. Contoh. Tidak maksudnya ya kita membenci Belanda apa segala macam. Sebenarnya Oh iya, kalau kita tidak membenci Belanda, sebenarnya kita benci juga dengan orang Gunung Thailand. Iya, betul. Karena dulu itu kan aja. perang Ciptakan komunitas Pak. musuh bersama Iya. berarti kan. Ya, Artinya karena dia orang jauh aja tuh kan. ya bisa jadi. Kayak apa lagi? Bisa jadi. Kulit beda. Beda. Punya Ngomong nggak kapal. jelas, ya kan? Kita kan mikirnya kan maksudnya secara ilmu pengetahuan gitu ya. Kan ini masih tahun berapa 1700 1600. gitu kan. Ya. Nah, sedangkan maksudnya di Amerika Harvard tuh udah berdiri. Iya. Berarti kan Jangan kamu Jadi- kalau kamu tidak. Universitas orang jadi orang Di sini masih perang ya. di VOC Malaka itu pun mengatakan wilayah Sungai Siak itu wilayah tak berpenghuni. Karena yang berpenghuni itu sudah berada di Muara sekalian atau di Hulu. Katanya Hulu itu adalah ketapahan. kita juga tuh geng. Bang, ini dua pertanyaan. Gas. Yang pertama. Betul ya terakhir ya. Yang pertama, apakah ada perubahan arus dari dua sungai ini, Bang? Perubahan arus Ya. tidak ada. Jadi Sungai Siak ini adalah sungai pasang surut. Berarti Dari sejak dulu kala dari Tuhan menciptakan bumi ini sudah tinggal. berarti karena laut semua ya. Nah, pasang surut. Pasang surut. Dia sungai yang pasang surut. Nah, dia sebenarnya Bolak-balik. ini loh. Iya. Karena harus ada yang Sungai Siak masuk.
Sungai Siak itu kan ketinggian Pekanbaru kan cuma 8 meter dari permukaan laut. 8 meter rata-ratanya. Sungai Siak itu dalam, jadi langsung terpengaruh begitu laut pasang, itu otomatis air akan terdesak. Dan jarak dia pun ke muara hanya sekitar 310 kilo dari hulu Terus ke sungai hilir. kan tinggi, dari ini Laut, tinggi, sehingga tidak bisa laut bergerak. nggak kuat ininya, dan ini dangkal, Ya, sungainya dangkal, jadi dorong ini sampai sini aja gitu. tapi yang dalam memang sampai Pekanbaru karena Petapahan nggak bisa lagi nggak bisa kapal besar, menyempit dia. Jadi ada lagi pelabuhan kapal kecilan. Di mana? Di Petapahan. Tetap Petapahan. Jadi pelabuhan kecilnya dulu ada 2, Petapahan 1, Pantai Cermin 1. Oke. Pantai Cermin, Pantai Kecil, Petapahan. Nah kemudian yang besarnya Pekanbaru. Pekanbaru itu ada lagi namanya wilayah bernama Pasir Salah. Palas. Oh, Palas. Palas dulu Pasir Salah sebutan orang Belanda. Menuliskan itu Palas itu Pasir Salah. Asal ya, pasir salah. Awas. Palas dalam Pasir Salah dalam itu Palas. Menulis. Jadi bisa lah kalau di Wikipedia misalnya napak tilas, kayak gitu. Bisa. Dan satu lagi apa pertanyaan kau bilang? Salah satu lagi. Nah, Dari tadi, Bang. nah. Kayak mana hubungan VOC dan suku Tionghoa? Oh, jadi besok tuh yang Kerajaan jadi Belum kalau tadi 17 ada lebih bagus. jadi pada saat raja kecil itu menjadi raja di kerajaan Johor 1719 dia sudah menyurati VOC di Malaka, dia meminta akses orang Tionghoa dan orang India untuk berdagang di Pangkalan Rama di ibu kota kerajaan Siak pada saat itu. Jalan tuh. Kemudian pada saat dia mendirikan kerajaan Siak di 1722 tiba datang ya. dalam syair perang Siak itu stanza, aku lupa stanzanya, tapi intinya adalah orang-orang Tionghoa itu membangun kedai di Buantan, diberikan izin. 1740 masuklah kapal-kapal orang Tionghoa itu dari Tanjung Jati, dari Pulau Bengkali sampai ke Buantan, ibu kota kerajaan Siak. Dalam catatan itu sudah dituliskan di Buantan sudah ada kapal-kapal Tionghoa serta kapal-kapal orang Melayu yang diawaki nakodanya orang Jawa serta orang Minang. Itu laporan paling detail tuh 1740. Ada suratnya. Besok lapas yang kelas yang Sultan Siak Raja Kecil nanti aku bawa tuh ya dokumennya. Sahabat itu lah, ini kelasnya ada bulan. Jadi memang secara konteks kita itu memang masuknya orang-orang Tionghoa itu sejak 1722 sebetulnya. Duluan Tionghoa apa Belanda datang, Bang? Tetap Belanda dulu, tapi perdagangan itu kan diperkuat oleh orang Tionghoa. Jadi mereka memiliki peranan. Dia series juga datangnya. Dia ada lomba, ada lomba. Bersamaan juga. Apa? Ada bersamaan. Nah, jadi dulu 1811 wilayah di Bukit Batu itu sudah diperintah oleh Kapitan Tionghoa. Artinya di situ sudah ada perkampungan, settlement. Jumlahnya penduduknya bisa sampai 1000 lebih. Kemudian terjadilah perang. Sekarang tuh masih banyak. Perang itu 1857 sampai dengan 1858 Traktat Siak. Yang tersisa orang Tionghoa tinggal 50. Kakak. Berarti ekspansi tidak. Bubar karena 1811 itu sudah ada kapitan di situ. Eksodus kabur mereka semua meninggalkan tinggal 50 orang. 1873 Presiden Pantai Timur kan didirikan tuh, yang ibu kotanya pertama di Bengkalis. Si Belanda sudah menuliskan di situ. Kapitan Tionghoa cuma ada di Bengkalis. Itu sebelum Medan maju ya, sebelum Medan berkembang ya. Memang sudah dituliskan karena memang settlementnya Tionghoa itu di Bengkalis, perkampungannya. Jadi mereka milih berada di Muara. Settlement itu ngerti nggak apa? Perkampungan. Chinese settlement. Bukan Chinatown, tapi dia perkampungan. Bahasanya settlement. Jadi ini yang zaman VOC kan, makanya di Belanda lagi. Pemerintah India Belanda kan 1811. Iya. Nah karena ada misalnya di yang dia pertanyaan saudara kita ini. Siapa lagi? Dia mana? Jadi ya memang di beberapa bagian waktu itu belum ada Indonesia, memang Belanda memang setelah VOC ya memang mengundang menjadi misalnya bagian kalau pribumi ini yang nomor 3, terus yang mereka membagi masyarakat. Tapi kan kalau sebetulnya masuknya Tionghoa itu karena dibukanya perkebunan.
Begitu mereka dibuka perkebunan, mereka kan butuh tenaga kerja murah. Masukkanlah dari Pineng. Dari Pineng dimasukkan, dari Singapura dimasukkan, itulah mulai masuk di Delhi, Tembakau Delhi. Itu masih POC ya? Itu pemerintah Belanda 1865 itu mulai masuk. Tapi kalau sebelum itu rombongannya sifatnya pribadi. Misalnya nih aku berapa orang berangkat gitu. Mantap lah ya. Mantau. Nah, begitu dibukanya perkebunan, mulailah namanya perbudakan infrastruktur. Dikirimlah, ada calonnya di Singapura sama di Pineng. Mereka itu yang membawa orangnya sini. Nah, kalau di Bengkalis semakin besarnya, begitu ada namanya panglong. Panglong itu pegergajian kayu. Kilang kayu, kilang somil. Ada bul. Ya, somil di Bengkalis itulah mulai masuk lagi orang Tionghoa secara banyak di Pulau Bengkalis, karena sebelumnya mereka adalah nelayan terumbu. Bisnisnya adalah terumbu. Begitu Panglong ada, begitu kilang kayu dibuka 1888, mulai tuh orang-orang dari Singapura membawalah orang-orang Tionghoa ke Bengkalis untuk bekerja sebagai di kilang kayu serta Selat Panjang. Di situ disebut Panglong itu kilang kayu ya? Iya. Bukan tempat pembuatan arang. Bukan, jadi ada tiga bukan. Sebetulnya ada tiga produk dia. Brandhood itu adalah kayu bakar, itulah diarang. Kayu bulat. Kayu bulat itu diekspor ke Singapura. Satu lagi itu kayu gergaji papan. Tiga ini produk mereka. Ya. Nah, yang dikenal sama orang Melayu, Panglong itu adalah punya arang kayu lah. Nah, itu dia. Ya, betul. Itu yang dikenal, Brandhood namanya kayu bakar. Itu. Bang, Hah? Dan nanti terpas dengan sini. Mungkin ini karena waktunya sudah Jauh nih, jauh, jadi kita kalau mau ada pertanyaan mungkin bisa, kalau mau di luar silakan di luar. Kalau beliau bersedia gitu. Kalau misalnya ini ya di depan kita masih Ada kelas raja sih. Untuk kelas kedua. Raja kilo. dua. Nah, situlah tanya lagi ya. Kalau saya anak-anak pun sudah pulang tuh. Datang lagi kok ya. ya oke ya. Gitu ya. Oke ya, foto bersama nih menurut cek di kelas. Foto dari situ bang sini. Iya. Foto bersama sini. Siapa yang foto? Oh deh. Bisa. Apa tuh? Berdiri di situ ya. Foto. Nampak sini bang? Hah? Nampak kami ini? Ya, foto dua kali apa? Betul lah, karena pinjam HP adik doang. Pinjam kalau adik. HP mahal. Apa nih? Kali dah yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dah, oke. Thank you atas malam ini, semoga menambah. Ya, ini kan karena awal ya. Ya, karena ini awal dari kelas series, kami juga minta feedback ya. Udah dikirim kan ke mana belum ya? Apanya? Billy. Marketnya? Jadi ada yang tuh buka di WA. Nah, kami berharap juga ini bisa tetap ikut gitu ya, biar ceritanya nggak putus gitu. Kalau sempat, kalau memang nggak sempat ya nggak apa-apa. Bisa baca bukunya, bisa Di grup. Oh, grup ya. Bentar ya guys. Ya, kami berharap juga mengisi feedback ini, acara kita malam ini, ya untuk evaluasi juga bagi kami, apa kurangnya, apa yang perlu ditambah, apakah waktunya ditambah. Mati. Memang nggak bisa, kita nggak kena mungkin sempat kalau harus untuk membahas secara detail. Nanti. Jadi detailnya kami harapkan bisa dibaca di bukunya. Gitu ya. Semoga Ini kan dan tugas mana bisa secepatnya emang ya. Ya, ya. Jadi banyak cerita bisa diceritakan gitu ya. Coba hidupnya hidupnya. Bentar ya guys. Apa? Nanti lah dua ya. Kalau kau nanya, tapi jangan minta nomor buntut, aku tahu dah. Kalau CG lah. CG ketahuan kali lah umurnya. Main CG. Karena cerita sejarah ini panel tua semua. Iya, panel tua ya, panel sesepuh. Ya udah. Ya, kadang dimatikan dulu ini mau dia. Nah, ini kan udah santai nih, Bang. Oh, gas. Nah, ini kan kecil. Ya. Setengah Sumatera udah sampai. Apa sehebat apa ya sejak mereka? Musikannya. Hah?
VOC itu kan banyak negara. Itu dibilang Dia tadi kan ada kan. Heren 17. Heren 17 itu adalah kayak dewan pendirinya. Heren 17 itu memiliki hak untuk mencari tentara. Seluruh dunia pasukan geng. Orang Jerman ada, orang Polandia ada, Orang Jepang ada. orang Jepang bisa, orang kita apa lagi? Tentu enak ya. Ada. Dibayar. Tentara bayaran ya. VOC itu perusahaan. Iya. Di atas itu ada namanya Heren 17. Heren 17 itu kayak dewan kerajaan, dewannya lah, dewan perusahaannya itu. Nah, dia bisa nyewa orang. Siapapun bisa disewa. Salah satunya itu yang kayak apa namanya? Yang kenil itu kan? Ya. Orang dari Swiss, dari mana? Kan dia dibayar profesional. Terus itu kayak yang dibilang Ade tadi kan, kita tahun itu masih meracik dan meramu, orang itu udah berdiri hafal. Jomplang aja kan, tingkat pendidikan dan apa. Itu perbandingan dengan negara Iya. lain itu kan. Perbandingan keluarga itu enak. Keluarga kita masih nanti kita Atung Prabowo udah di Amerika. Iya. Nah, itulah perbandingan. Tapi ya Baru setengah orang Indonesia. Bukan Bang Mik, buka aja. Feedback. Ya, ini di. Oh ya. itu lagi. Ada yang bertanyakan sambil nunggu-nunggu. Iya. Ada yang bertanya. Apa? Coba. Apa inspirasinya sampai menjadi penulis? Mediumisasi. Sejarah kok tertarik dengan Oh enggak, jadi sejarah dan sejarah Pekanbaru. Ini sebelum itu kan memang kerja di media bang, media traveling kan. Kemudian awal nikah itu dari Biasa pendidikan kebudayaan bikin itu, PHW dulu. ya bikin PHW, kemudian Pekanbaru, PHW kayak Tekwo. Tekwo. Oh, Nah kemudian 2020 itu ada biotek dari Kementerian Pendidikan, Intek penulis sejarah. Tes lah, ikut, lolos, Foto dari jauh. bikin paper awalnya itu 15 halaman menceritakan tentang Pekanbaru. Nah, kemudian ujian lah sama penguji Besarkan aja tuh bang. menjadi tulisan itu paper sebanyak 35 halaman. Silahkan di scan ya kawan-kawan untuk isi. Dosen itu bilang, dosen penguji itu Pak Bondan tuh mengatakan data kamu segini banyak, sayang kalau nanti dijadikan buku. Itu tanya mah mikir mana, gas aja lah, jadi kan betapa lah Wak memperdalam bukan oragan. Kebetulan pas COVID digital library buka semua, jadi tinggal wow ambil aja ada. Sekarang ada entah kuningnya nih ya, susah. Dan tutup lagi. Hah? Tutup bang, tutup. Bayar lagi. Bayar, bayar lagi. Kalau mau bayar. bayar. Ya kan digital Jadi kadang-kadang momentum hidup itu ya kayak gitu. Kita nggak berharap ke sana, tiba-tiba harus ke sana gitu. Iya. Nah kata Pak Bondan itu jadikanlah buku karena selama ini orang hanya mengetahui Palembang serta Medan. Nah ini bayar bantu editor, Pak Le desain, ya tidak. Kena sidang sama Brin. Minta kuning lah waktu bikin Brin lo kan. Brain ini tahu ya, LIPI. Brain itu kalau dulu namanya LIPI ya, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Bukan ya? Tidak ada yang lain kan? Iya. Oh, Gabungan ya. Nah, ada 8 Lembaga baru yang menggabungkan beberapa, termasuk ini, termasuk universitas. universitas ya. Masuk universitas. Jadi Iya. buku itu dibedah oleh Brin. Jadi buku itu sudah dibedah oleh memang pakar-pakar utama sejarah di Indonesia. Pak Bening lah kayak berdua ya kan. Dan dikasihnya sebelah Pak. Nah, jadi ini bukunya kan paling besar. Sekarang lagi menyelesaikan Ketelas Mana, ada selesai, tinggal Jadi dikit. Ketelas Semarang ini toko historis ya? Belum ada bang. Ada. Nah, tadi makanya ada setia di Raja itu. Tadi kan setia di Setia Raja itulah dia Bakal. leluhurnya. Jadi narasi Laksamana Raja di laut itu ya bukan mitos, karena suratnya ada gitu. Ya penulisan sejarah ini sulitnya itu kadang-kadang karena salah satu tulisan itu kan glorifikasi tadi. Betul ya. bang. Misalnya kayak negara Kertagama itu ditulis oleh mantan pegawai dari Majapahit.
kerajaan Majapahit yang sangat mengagumi rajanya. Betul, Jadi ya. yang ditulisnya Belum tulis status saja. Sama kayak Hikayat Pasai. Hikayat Pasai menceritakan bagaimana Sultan itu posisinya sangat tinggi, padahal sebetulnya bukan seperti itu. Jadi kita harus bisa menyandingkan ini kira-kira sejaman dengan ini apa. Nah, itulah tadi tulisan Tegak Sambung yang beriting-beriting tuh. Nah, dudukan begini, barulah ketemu. Oh, ini bendanya tahunnya segini gitu. Kalau udah ketemu kamu, nah, aku udah berani. Aku yang bangga. Di perguruan tinggi di Riau, jurusan sejarah ada di mana? Pendidikan dong. pendidikan sejarah. Ya. Teknologi sama sejarah nggak ada. Sejarahnya Iya. tutup, Unilak tutup. Oh, Lina tutup ya, belum ada ya? Ada ya. Kalau di sejarah tutup. Itu aja lah. Apa kan buku apa? Oh iya ya. Apa bangsa juga banyak budaya lain. Itu tadi kenapa dibilang Iya. kan orang Betawi sama di Petapahan aja di Betawi. Ya, Jadi ya. tapi pokoknya di dapat di Komoda di Sulawesi ya. Iya, tapi sih yang mana? Ini kan mungkin berarti nama siap itu sudah ada. Iya. Sebelumnya udah ada sih ya. Makanya kita nonton sebelum tadi itu ada itu ya. Segala keterangannya menuliskan tentang siap, tentang kualitas, tentang gampang, tapi kan tidak disertai peta dan siap yang mana. Susah sih kalau mengerasikan pra Islam atau tidak karena di Malaysia tanggung masih sebatas hipotesa.